kan dari bapak ibunya begitulah ya. Dengan Iya. nama kotanya, nama ininya, cuman dia itu maksud aku tuh gini. Karena kalau perbedaan antara Isa itu atau Yesus, perbedaan dia dengan Muhammad, kita itu mengetahui bahwa dia itu adalah dititipkan atau dia itu memang diutus, kan begitu, ya kan? Kita itu mengetahui hal itu. Jadi dia itu dari surga, terus dia itu firman yang hidup, terus dia dari surga, jadi dia ke bumi, baru dia menyampaikan kebenaran. Setelah dia menyampaikan kebenaran tersebut, sesudah padat dan jelas penyampaian dia, maka dia itu pergi. Berarti kita ketahui bahwa dia itu pergi ke surga lagi, mengajak kita semua, ayo kita ke surga, karena dia itu tahu jalan di sana, kan begitu. Karena Oh, dia dari gitu. surga, Terus? terus kan abang ketahui kan bahwa memang dia dari surga, benar nggak? Bahwa memang dia itu adalah diutus. Iya, Dan memang dia itu, diutus. iya kan? Dan dia itu adalah seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Maryam, benar nggak itu? Terus? Iya kan? Jadi berarti dia itu adalah dianugerahkan atau dikaruniakan kepada si Maryam. Benar kan? Jadi setelah itu berarti maka disebut orang Kristen itu adalah anak Allah. Begitu. Nah, dari mana Anak Allah. dapatnya gitu? Bagaimana? Dari mana dapat gelar kayak gitu? Tiba-tiba kayak gitu. Iya, makanya. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu, Pak. Ya. Jadi Silakan. kita mengetahui bahwa memang Yesus itu adalah utusan, bahwa tidak ada lagi kebenaran dan yang benar, nggak ada kebenaran dan yang benar daripada atau melainkan Yesus Kristus itu. Nah, Udah? setelah dia itu pergi ke surga, berarti kita mengetahui lagi dia itu telah terangkat ke surga, benar nggak itu? Nah, Nggak pertanyaan saya sekarang, saya tanya balik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari mana? Dia dari surga atau dia dari mana? Yang kedua, ini ya, itu poin pertama pertanyaan. Yang kedua, poin kedua, dia setelah dia meninggal dia di mana? Begitu. Silakan jawab. Oke. Karena bagaimana dia itu akan mengasih, tunggu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dia itu mengasih tahu saya untuk ke surga, sementara dia itu tidak tahu surga itu di mana? Boleh apa? Pencerahan, Bang? Oke, ya. Jadi begini, kata Anda dia adalah utusan. Betul? Dia adalah utusan. Berarti bukan Tuhan. Dicatat dulu. Betul nggak? Saya konfirmasi. Bagaimana? Kalau dia utusan berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Aku dan Bapakku adalah satu. Nah, kan beda lagi katanya utusan. Nah, yang mana yang betul tadi utusan makanya katanya. Terjadi selalu, makanya kalian itu abang sama Edis TV itu nggak pernah ketemu. Sering saya ketemu terbirit-birit dia 5 kali. Istilah jawaban setiap jawaban dan pertanyaan tidak pernah jumpa. Karena kenapa? Ia merasa benar sendiri. Kita itu hanya ingin kecerahan. Aku ingin kecerahan supaya terang beneran itu Nabi Muhammad itu dari mana dan dia itu sekarang dia di mana. Nabi Muhammad itu dari orang tuanya. Terus seperti manusia, pernahkah dia itu seorang nabi. Bentar. Bentar. Pernahkah dia itu dari belum surga? lagi bentar. Ya, belum selesai. Ya, jadi setelah itu beliau di umur 40 tahun menjadi rasul dan beliau udah wafat di umur 63 tahun. Sekarang beliau di mana? Di Ar-Rafiqul A'la. Di tempat yang tinggi, hidup bersama Tuhannya. Di mana dalilnya? Jadi boleh minta dalilnya bahwa memang dia itu di bersama-sama dengan Allah setelah dia meninggal. Ya. Bentar. Saya bukakan.
Nih, bentar ya, saya buka Maaf data ya, dulu. aku hindari soalnya aku merokok juga sama. Iya, merokok bisa kena Itu pelanggaran pula kan. pelanggaran. Nih ya, dalil kan kau minta dalil kan? Betul nggak? Betul ya. Hmm. Bentar, minta dalil. Nah, nih. Satu. Panjang banget ke bawah bentar ya. Oke. Dalilnya panjang. Nggak apa-apa. Kita akan tetap sabar menanti. Nggak apa-apa, hindarin kok. Selalu rokok itu dihindarin. Ya, untuk Ya, dihindari. Bentar ya bang ya, belum kebuka. oke, siap. Santai bro yang di bawah. Nih, Hmm. nih, bisa baca nggak? Baca aja terus bang, terus baca bang. Aku nggak pandai baca. Allahumma rafiqul a'la. Ya, Allah pertemukan aku dengan ar-rafiqul a'la. Apa rafiqul a'la? Tempat yang tertinggi, yaitu tempatnya para nabi bersama Tuhan. Siapa yang bilang itu? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad, bukan berarti ada yang mengatakan kan? Ya ini Nabi Muhammad sendiri. Iya, oke. Paham kan? Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia itu bersama-sama dengan para nabi Iya, begitu ya. di Rafiqul- Yang tertinggi begitu di Rafiqul A'la. bukan berarti Allah secara langsung bahwa Allah itu berkata akan kunaikkan kamu ke surga atau kamu akan bersama denganku. Begitu Oh, ya. kalau itu ada. Ya, begitu konsepnya. Kalau itu Oh, ada, nah, itu dia yang- ada nah, lain itu. dalil lagi. Bentar. Lain dalil lagi. Kau minta dalil kan nih lagi. Lain dalilnya lagi. Jadi karena itu kan pengakuan Nabi Muhammad itu, Bang Ustadz, Iya, tunggu. Saya kasih dulu. yang Ya, mengaku. ya, ya. Nih. Nih ya. Ata babal jannah yaumal qiyamah. Nih. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun Kata berkata, siapa? "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah." Siapa yang memerintah? Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya malaikat ini membuka pintu surga untuk Nabi. Dan aku tidak boleh membuka untuk orang lain sebelummu. Oke? Malaikat ini diperintah oleh Tuhan ya menjaga pintu surga sampai datang Nabi Muhammad, baru dia boleh buka. Jadi kalau Yesus sekarang bentar. Jadi kalau Iya. kata Anda di doktrin Anda Yesus sekarang naik ke surga, masih terkunci surga, Bang. Nabi Oh. kami ya belum datang. Masih gelantungan di situ Yesus gitu gentayangan. Di mana tergelantungan dia? Karena Yang tergelantungan. Nah, begini karena bang, kunci halo bang, surga. bang apa? Bentar. Bang Karena Yusuf. kunci surga itu menunggu Nabi Muhammad datang dulu baru bisa dibuka oleh malaikatnya. Jadi kalau ada klaim sekarang ya bahwa dia terangkat ke surga, berarti masih nunggu di pelataran gitu, nunggu Nabi kami dulu gitu, Bang. Ya. Oke lah, baik. Tunggu dulu. Aku mau tanya lagi ini. Itu tadi perkataan siapa itu tadi ketika dia itu mengetuk pintu Ini apa? kan Gimana sudah tadi? Bang? dijelaskan, diperintahkan Tuhan yang menciptakan surga ya, bahwa Nabi Muhammad itu ditunggu. Kalau Nabi Muhammad itu belum datang ke muka pintu surga nggak boleh dibuka.
Itu menurut tafsir ya. Bukan menurut tafsir, hadisnya langsung dari Allah. Ayo, kan minta dari Bang, Tuhan ya kan udahlah, maunya. kita oke karena itu biar enak ya udah gini. Abang ketahui nggak Bentar, di saya dalam mau tanya. Al-Quran itu? Saya mau tanya kamu. Tunggu dulu. Saya mau Aku tanya belum kamu. puas bertanya ini, Bang. Bentuk. Soalnya aku bertanya hal Saya mau penting balik. aja. Kalau aku Saya mau bertanya dengan mau aku, balik aku tanya akan sama menjawab. kamu dulu sedikit dulu, boleh? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Aku nggak pandai menjawab karena kenapa? Aku itu belum Ini, bentar, dewasa begitu. biar Jadi aku mau tanya interaktif. satu lagi, Bang. Yang Bentar. hakim tertinggi. Tunggu dulu, coba dengarkan saya. Tertinggi di mana? Siapa hakim tertinggi itu? Ini habis ini saya nanya boleh? Kalau memang Nabi Muhammad Habis ini saya adalah nanya kalau boleh? Yesus tidak bisa masuk surga kalau dia menuduh dengarkan- Nabi Muhammad. dengarkan aku Yang dulu, Bang. tertinggi penghakiman itu Bang, siapa? dengarkan saya dulu. Iya, Bang. Dengarkan saya dulu. Iya, habis ini saya boleh nanya? Iya, tidak masalah. Oke, Kalau misalnya aku baik. jawab, kalau aku tahu jawabannya ya. Iya. Kalau nggak tahu minta maaf. Iya. Iya. Oke, nah silahkan. Kalau kamu nggak mau ditanya, mau nanya sekali lagi, baik, nggak apa-apa. Silahkan tanya saya. Baru saya dengarkan. Ah, gitu. Pertanyaan saya satu lagi, Bang. Karena itu tadi itu kan adalah kata dia, bukan kata Allah kan begitu. Itu oke kata lah, kita Allah. iakan aja Kau masih kata- menyangkal. itu adalah kita iakanlah kata-katamu. Jadi begini, aku mau tanya lagi. Bukan kata-kata saya. Ini bukan Halo, kata saya. Bang. Sorry. Ya. Aku harus klarifikasi dulu. Aku telah diperintah siapa? Tuhan yang memerintah ya. Malaikat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya, Coba baca Allah ulang, Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga surga tidak boleh membuka pintu surga sampai Nabi Muhammad itu datang. Tuh, dalilnya Allah yang bilang. Ya udahlah. Ya udah, oke lah kita iakan itu. Aku mau tanya satu lagi, Bang. Bagaimana dia itu adalah kan ada konsepnya tadi itu bahwa Abang bilang tadi tidak bisa Yesus pun dia masih bergelantungan begitu ya Abang bilang ya. Benar nggak itu? Karena Abang bilang bahwa di tangan Muhammad lah ada kunci surga itu. Benar ya Surga. begitu ya katamu? Itu kan katamu. Iya. Nah, pertanyaan saya Bukan tanya kata lagi saya, ini kata sekarang. Allah. Hakim yang tertinggi di akhir zaman itu siapa? Allah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berkata bahwa memang dia adalah segala-galanya, dia adalah utusan dan keputusan. Sementara yang tertinggi kita kau tanya, kan? baik juga dia. Gini. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, belum selesai, Bang. Yang kita Belum ketahui selesai, yang coba. menghakimi di akhir zaman itu adalah yang menghakimi, yang mengadili, yang membenarkan, yang mengambil sebuah kesimpulan adalah Isa atau Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Itu saja. Saya jawab ya. Nih, pakai dalil. Ya. Kau kan minta dalil siapa hakim tertinggi ya di yaumil kiamah. Saya kasih dalilnya kamu ya. Bentar. Nih. Tertulis di mana nanti ya? Quran surah Atin ya, nih. Atin ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Oke? Ya. Lalu ya kata Anda yang Nabi Isa bentar, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Penjelasan saya dengarkan dulu. Belum selesai saya jawab. Oke? Nah, jadi di situ Allah adalah hakim yang adil di hari kiamat nanti. Siapa yang dia hakimi itu adalah Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus akan dihadapkan kepada para penyembahnya, langsung ditanya oleh Allah, "Hai Isa, hai Yesus, apakah kamu dulu di dunia menyuruh manusia agar menyembah kamu dan ibumu, dua Tuhan selain aku?" Yesus atau Nabi Isa menjawab, ya,
Kata dia, tidak patut aku berkata begitu. Itu bukan hakku. Padahal aku di dunia menyuruh untuk menyembahmu ya Allah. Tuh, Gimana? itu ada. Nah, makanya di mana? Di kitabmu juga ada. Nih, saya tunjukkan ya. Kau minta dalil lagi, Yesus dihakimi Allah. Hmm. Al-Maidah 116 sampai 117. Nih. Waktu di Kalau hari memang di, terakhir nanti, kalau memang di kitab, halo bang. Kalau memang abang tahu bilang tadi adalah di apa di dalam kitabku itu Yesus dihakimi Allah itu di mana? ya bentar ya. Nanti kita ke situ, oke? Saya pertanggungjawabkan dulu dari Al-Quran saya. Kan kamu minta, kan kamu nanya, kan dari mana ayatnya kata kamu di Al-Quran. Nih, ayat Nabi Isa ya di hari terakhir akan ditanya Allah, akan dihakimi Allah di hadapan langsung para penyembahnya. Nih ya. Oh, kita baca Santai bro, Quran yang di dong bawah ya. santai untuk berdiskusi. Nih ya, di sini ya. Wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa atau Yesus menjawab, ya, apa nih jawabannya? Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Tentulah engkau mengetahuinya. Lalu kata Nabi Isa atau Yesus, aku tidak pernah memerintahkan atau mengatakan kepada mereka, ya, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini ayat Bibelnya. Kau biar tahu nih. Ayat Bibelnya atau ayat Al-Quran itu? Nah serius lah. Tadi Al-Quran itu tadi. Ini sekarang kita ke Bibel. Karena Oke. Nih. Ini pada hari terakhir kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Jadi yang menyebut dia Tuhan, akan dia usir di hari terakhir nanti. Benar. Oke, saya jawab itu dulu. Nah, jadi seperti itu Bang ya. Jadi dulu, Bang. terjawab Saya ya. bentar dulu, Bang, ya. Bentar. Nanti Anda giliran ngomong ada. Jadi saya udah kasih dalilnya ya dari Al-Qur'an. Siapa hakim yang adil di yaumil qiyamah nanti atau hari terakhir nanti itu adalah Allah. Dan di situ ada sebuah kejadian, nanti Yesus akan dipanggil kepada para penyembahnya, dia dihadapkan, lalu langsung dihakimi Allah, langsung ditanya. Gitu. Hai Yesus, hai Isa, apakah kamu dulu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu, dua Tuhan selain Allah? Makanya kata Yesus, tidak pernah ya Allah aku mengatakan seperti itu. Gak pernah. Tapi apa? Aku menyuruh menyembahmu ya Allah. Itu Nabi Isa di hari kiamat. Makanya habis itu Nabi Isa mengusir para penyembahnya. Tuh. Bentar dulu ya. Oke, halo. Udah bisa saya berbicara? Silakan. Kenapa dia itu tadi apa tadi katanya di mana tertulis tadi banyak yang memanggilku Tuhan tadi, tapi tidak semuanya
Terpilih kan begitu Apanya ya? tidak Atau gimana semuanya? tadi? Coba ulang tadi. Bukan. Gimana tadi? Tertulis Makanya di kau wahyu. perhatikan nih. Gimana? Ada orang Makanya kau banyak perhatikan yang nih. apa? Coba ulang bang. Nih. Pada hari terakhir, ya, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Terus saya dulu. Oke, Kristen. Oke. Saya Terus pengikut dia. Kristen, baik. Ah. Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir Ya. setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Kristen, enyahlah daripadaku kamu sekalian Tidak mengenal pembuat apa? Tidak mengenal apa? kejahatan. Gimana? Ah, Tidak tuh. mengenal apa? Aku tidak pernah mengenal apa? Yang benar. Mengenal kamu. Ah, Oh, bukan kan gitu. Kristen kan? Ini kita garis Ini Kristen, bawahi. kan? Jadi yang lurus-lurus jangan Lah, kita tambah-tambahkan. makanya nah, begini, saya Bang. Halo, Bang. Bentar, Bang yang Yusuf, saya tanyakan tadi di Ustadz sini Yusuf. Tuhan. Bentar. Kata Anda tadi kan Kristen di sini. Yang memanggil Yesus Tuhan. Ya, tapi jangan bilang di situ Kristen. Lah, Soalnya ada di situ Iya, nggak ada iya. tertulis bahwa Kristen begitu ya. Jadi nggak ada jadi teksnya di aku situ. tidak Itu pernah adalah Kristen. mengenal Kristen kata Yesus. Ah, kayak Tidak, gitu. kau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Benar nggak? Kau pakai kamu dia. Karena Iya, kamu itu. dia tidak pernah kenal dengan orang yang menuhankan dia, nggak pernah, memang. Bukan berarti Oh, begitu. Jadi begini, Bang. Halo, Bang. Gini. Ya. Kenapa dia itu tidak mengenal itu? Gini. Banyak orang ini akhir katanya apa? Karena kamu telah berbuat kejahatan. Begitu kan? Karena Bukan ini walaupun dia diusir Yesus. Kamu sekalian pembuat Iya kejahatan. betul, Bang. Karena kamu sekali melakukan kejahatan, dia memakai nama Yesus itu, Bang, dengan asumsi dia, dengan keinginan dia, dengan tujuan dia. Dia itu memakai nama Yesus. Aku adalah kebenaran, aku adalah menyampaikan keselamatan, begitu loh. Jadi maka ketika di akhir zaman, ya, atau dia menyembuhkan orang, mengobati orang melalui nama Yesus, tapi tidak melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus itu apa? Barang siapa yang mau ikut aku, ikutlah aku, katanya. Pikul salib sama sepertiku. Katanya kan, ada nggak kita melakukan hal itu? Tidak. Terkadang, Bang, hanya masalah sepele tidak bisa kita terima. Nah, itulah. Jadi sehingga dia itu taat melakukan mengusir setan, mengusir siapapun. Jadi melalui nama Yesus memang betul bisa sembuh, bisa apa. Tapi ketika di akhir zaman, karena ibarat final, ya, ibarat final berarti final. Jadi bukan dia yang menerima piala, bukan dia yang diterima Yesus, tetapi Di dia mana ditolak itu oleh tertulis, Yesus. Bang? Adalah Tertulis di mana orang yang keteranganmu itu? Bagaimana, Bang? Bagaimana, Bang? Tertulis di mana? Omongan kamu itu tertulis di mana? Tidak tertulis, Bang. Ini kan feeling. Begini, Bang. Tidak Ada tertulis, nggak kita- asumsi ada berarti. nggak? Itu anggapan dari pemecahan. Halo, Bang. Pemecahan atau paparan, ya, atau paparan Aduh. pemecahan perkataan tersebut yang dibilang, aku tidak mengenal engkau karena engkau telah berbuat kejahatan. Jadi salah menggunakan, Bang, nama Yesus itu salah menggunakan, salah menjalankan perintah Yesus, begitu, Bang. Jadi maka dia itu bilang, pergilah, nggak guna itu sama aku, nggak butuh aku samamu, begitu. Itu paparan dari ayat itu, Bang. Begitu. Ya iya. Jadi maka orang dia berkata Gini, di yang dalam memakai Wahyu nama berapa Yesus itu? siapa? Yang memakai nama Yesus agamanya apa? Banyak yang berseru memanggil nama Yesus. Ya, kan Saya tadi mau itu kan? tanya sama Anda. Siapa yang memakai nama Yesus agamanya apa? Benar, siapa yang mengikuti dia memang semua akan berkata aku pakai nama Yesus, betul, Bang. Cuma mentaati tidak ada. Yang saya tanya samamu, Hanya coba ada cerna orang yang sekali lagi. tertentu, Bang. Yang memakai nama Yesus itu agamanya apa? Benar, Kristen.
Tapi Ya udah, Kristennya Kristen bagaimana yang diusir dulu? Yesus. Kristen yang bagaimana dulu abangku saya? Kan kayak gitu. Jawab aja, Kristen Bes. bagaimana dulu? Kalau dia sekedar hanya Kristen KTP, Bang Yusuf, Yusuf PI, kalau dia hanya sekedar Kristen KTP, wajar dong dia tidak diterima Yesus loh. Tapi Yesus menegakkan, barang siapa mau mengikut aku, pikulah salib sama sepertiku. Itu Yesus tegakkan. Secara tegas dia berkata begitu. Ya, kita pahami itu. Jadi karena dia tidak mau memikul salib, hanya ada masalah sedikit dibesar-besarkannya. Padahal dia itu pengikut Yesus juga memang, gitu. Jadi dia suka menyimpan dendam, dia suka membenci orang lain. Ya itu ya, makanya dia ketika di akhir zaman nanti dia memanggil Yesus, dia tidak diterima, begitu Bang. Itu tertulis di mana omonganmu itu? Coba pakai Gimana akal tertulisnya, sehat. Bang? Kalau saya ngomong pakai kitabmu. Lalu kamu ngomong pakai apa? Di mana tertulisnya gitu? Tulisnya. Yang kau katakan itu. Dalilnya di mana? Ayat berapa? Bentar dulu Pak. Oke, sebentar aku tampil lagi biar ku ambil dulu dalilnya. Aku tampil. Aku cari dulu. Kalau saya kan ngomong ya teman-teman, ada dalilnya di Bible dia sendiri kan kayak gitu. Lah dia ngomong mana dalilnya yang dia utarakan seperti itu? Dasarnya apa gitu? Baru dinarasikan. Cari Google dulu. Ya, ilmu Google memang kayak gitu. Ilmu Google ya memang kayak gitu teman-teman. Beda sama kita ya, ilmu disimpan di otak bukan di Google. Aduh. Berapa lama nih? Ya, kita tunggu aja. Ya. Bau-bau kabur ini. Kan bau-bau kabur. Udah pasti. Aduh. Bau-bau kabur kan gitu saya terbukti. Bang Cinta Damai, selamat malam. Selamat malam. Bentar ya, saya ambil air dulu. Bentar. Oke. Oke, iya teman-teman. Saya haus tadi, minta pesen nih, bikinin teh kata saya. Halo Bang. Bang. Ya silakan dibuka kameranya Bang. Dijeda lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat. Lanjut. Lanjut. Mau diskusi antum, Tat. Saya aja, lihat jenengan aja. Kalau jenengan sudah pusing baru saya maju. Iya. Tunggu dulu nih. Ada musik-musik kayak gitu kenapa, Bang? Ada musik-musik kayak gitu. Ada yang telepon atau nanti aja Pak San. Ya udah nanti dulu ya. Udah angkat dulu Bang ya. Nanti minta naik lagi kalau selesai ya. Kayak ada telepon. Teman-teman mau nggak sama Salesius? Teman-teman mau nggak sama Salesius? Pasti kenal kan Salesius? Salesius. Hah?
Gas, baik. Kita gas Bang Salesius ya. Bang Salesius. Bang. Kenapa Bang? Kau pingsan kah Bang? Waduh, gimana kabar Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah baik. Kupikir kau pingsan tadi. Ah, Ya, selamat malam Ustadz Wafi. selamat malam. Ah, Gimana kabar Pak apa nih Ustadz gerang? Wafi? Ya, selamat malam. Lanjut. Ya. Gimana Pak? Ada dua Ustadz? nih. Mau nyoba diskusi sama Ustadz Wafi nggak? Ah, Oh iya, saya dari kemarin saya mau belajar gitu Pak Ustadz. Ya. Ustadz Wafi. Ya. Katanya mau diskusi Mau sama belajar. Ustadz Wafi itu, bukan sama saya. Mau diskusi sama saya? Iya. Ya sama Ustadz Yusufi juga nggak apa-apa. Oh, nggak adil Dua, dong. nggak apa-apa. Muslimnya dua, nggak adil dong. Satu aja. Kalau Ustadz Wafi yang ngomong, saya akan diam, silent gitu. Oh gitu. Nggak ikut-ikutan. Aduh, Ustadz Wafi di mana nih Pak Ustadz Wafi? Di rumah. Ya di Jakarta apa di mana? Ya di rumah. Di rumah istri kedua. Di Malang. Oh di Malang. Saya di Malang loh Pak Ustadz. Malang mana? Waduh, ternyata Arema ini Pak Ustadz. Ya dong. Saya Arema Pak Ustadz. Saya di Singosari. Singosari mana? Oh, Singosari. Singosarinya tepatnya itu dekat dengan Es Manesi Pak Ustadz. Mana ada es mangesi di Singosari? Ada SMA Negeri 1 Singosari. Saya sering ke Singosari gak pernah tahu ada es mangesi. Oh, Ayo ya diskusi memang lah, baru apa berapa temanya? Pak Ustadz ini, kalau nggak salah ini angkatan yang keempat kalau nggak salah. SMA Negeri 1 Singosari Pak. Temanya Atau Ustadz tepatnya Wafi. depan depo bangunan, tahu kan Pak Ustadz? kita diskusi aja. Diskusi aja langsung Iya. Bang Salesius. Bentar saya mau tanya sama Ustadz Iya. Wafi. Hari ini tentu ininya acara. Tadi malam. Oh, astagfirullah, lupa saya. Lanjut. Ya. Iya. Aku boleh tanya Pak Ustadz? Apa? Boleh bertanya apa enggak? Ya kita diskusi aja. Oh iya, Bukan diskusi, temanya. ya. Oke, ya Pak Ustadz Wafi ya. Jadi gini Pak Ustadz Wafi. Apa temanya ini? Oh temanya apa Pak Ustadz Yusufi? Kritik teks. Terserah. Kau mau Oh tanya apa terserah. terserah, Atau bebas, gini aja Pak bebas. Ustadz Wafi. Saya bertanya aja boleh toh? Kritik teks aja, kritik teks. Oke. Tentang ajaran yang saya tanyakan Pak Ustadz ya. Tentang ajaran ya dalam Loh, Islam. ini kan diskusi. Kalau Ya. diskusi open statement dulu, saya open statement, nanti saya nanya, antum nanya gitu loh. Oh begitu. Kasih waktu timer. Temanya apa kalau gitu? Boleh. Kritik teks. Kritik teks. Kritik teks. Ya silakan Pak Ustadz dulu untuk Tapi bernarasi, silakan. antum siap kritik teks Tat. berkaitan sama Yunani Ibrani nanti. Well, kalau Ibrani Yunani itu ya agak berat saya Pak Ustadz. Saya nggak menguasai itu. Saya bahasa Indonesia aja. Ustadz Wafi, Nah. ini Ustadz Wafi, di tempat antum itu noise sekali. Oh iya, karena hujan. Oh, hujan teman-teman, ya maklumilah hujannya. Iya, hujan. Oke, lanjut. Ya jujur Pak Ustadz Wafi, saya
bisa berbahasa Yunani, Ibrani juga nggak bisa ya. Jujur. Ya, ya udah, temanya ketuhanan, ketuhanan. Oke, Nah, ketuhanan. tuh seru tuh. Oke. Silakan Pak Ustadz Rafi dulu bernarasi tentang ketuhanan Islam seperti apa. Ya, antum di mute ya, di mute dulu. Oke, siap. Oke. Bukan mukanya yang di mute. Bukan tutup kamera, mute, tutup kamera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan malam kali ini kita akan berbicara tentang Tuhan. Nah, antara Islam dengan Kristen. Jadi karena saya dari perwakilan saya pribadi ya sebagai orang yang beragama Islam, maka saya akan menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nama. Allah itu adalah sebuah nama yang mana kata Allah itu hanya dimiliki oleh satu Tuhan. Jadi nama Allah itu hanya dimiliki oleh satu Tuhan. Walau ta'annutan, meskipun sesembahan-sesembahan yang lain baik dewa dan semacamnya itu tidak ada yang memiliki nama Allah meskipun dengan niatan kebatilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep Allah ini memiliki tiga perkara yang harus dipahami dari sisi Allah. Allah itu tauhid, esa. Nah, esanya itu dalam hal apa? Satu, dalam zatnya. Dua, dalam sifatnya. Tidak ada yang bisa memiliki sifat seperti Allah. Yang pertama, Allah esa dalam zatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Yang ketiga adalah af'al, pekerjaannya. Tidak akan ada yang menyamai pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berbeda dalam tiga hal. Zat, sifat, dan af'al. Af'al itu pekerjaan. Nah, Allah ini ada sebelum kata ada itu ada. Maka sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka seluruh yang ada itu diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan Allah maha suci dari segala kekurangan. Apapun yang akan menyebabkan Allah berkurang kemuliaannya, maka itu tidak akan pernah terjadi kepada Allah. Yaitu mukaddimah dari saya. Jangan panjang-panjang biar nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Tafadhol. Kalau bisa gini, Bang Salesius sama Ustadz Wafi, di timer gimana? 3 menit, 3 menit. Oke, siap, mantap. Hah? Boleh, Setuju. Bang Salesius? Oke, ya udah. Saya Mana dia? Bang Salesius ke mute tuh. Di timer aja ya. 3 menit, 3 menit. Siap. Lanjut. Tuh. Bang Salesius. Halo. Mic-nya. Mic. Mic-nya nggak ada suara. Mic-nya dibuka, suara nggak ada. Ya. Sebentar Pak Ustadz. Mana sih? Kau nyari apa, Bang? Ya, bisa. Sudah Pak Ustadz ya? Sudah ya? Udah. Yuk, udah. Oke Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz Rafi dan Pak Ustadz Supi. Jadi Dari gini, Google. tentang ketuhanan. Mana remote? Remote mana remote? Di sana ini. Aduh.
Lagi dimarahi sama istrinya. Aduh. Iya. Telur, kan telur. Remote mana remote? Telur. Ah. Ntar Pak Ustadz ya, maaf. Jadi gini Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya. Tentang ketuhanan orang Kristen ya Pak Ustadz ya. Jadi sama Pak Ustadz. Tuhan orang Kristen itu hanya satu Pak Ustadz. Satu. Tidak lebih dari satu. Ya. Dia itu Esa, sama. Ya. Dia itu adalah Esa. Jadi makanya kami menyembah Tuhan itu hanya satu. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah ketuhanan orang Kristen itu Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, memang di situ mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, Pak Ustadz. Ya. Jadi Yohanes 1 itu menerangkan keberadaan daripada firman itu. Remote mana Dari remote? firman itu, Remote. ya, firman itu Sorry, nyari Sudah remote AC ada. saya. ya sudah ada sejak kekekalan Pak Ustadz. Makanya Yohanes 1 itu mengatakan pada mulanya, artinya dia menerangkan keberadaan firman itu. Dia memang sudah ada sebelum yang ada ini ada. Dia sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Itulah firman. Makanya di Yohanes 1 menerangkan, mengatakan kalimatnya pada mulanya. Ya, pada mulanya. Nah, kalau kita komparasikan dengan Kejadian 1 Pak Ustadz, ya, tentang penciptaan. Ya, penciptaan itu pada mulanya itu memang dijadikan oleh firman. Segala sesuatu yang jadi itu melalui firman Pak Ustadz. Ya, melalui firman. Nah, di Yohanes 1 ayat 3 di situ menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu konsep ketuhanan orang Kristen Pak Ustadz. Seperti itu. Sampai di situ dulu Pak Ustadz. Oke. Saya matikan, Ustadz Wapi saya majukan. Dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalil yang Anda pakai kan? Ini ya. Saya tampilin datanya ya. Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya begini. Pernahkah Allah menyampaikan bahwa firman-Nya akan menjadi manusia? Di sini kan kita melihat ada perkataan Yohanes nih. Ada perkataan Yohanes yang isinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini kan perkataan Yohanes. Saya tanya, Yohanes dapat pengetahuan dari mana bahwa firman telah menjadi manusia? Siapa yang ngasih tahu dia? Datanya di mana? Data ya, saya minta data ya. Siapa yang ngasih tahu dia bahwa firman telah menjadi manusia? Karena ini perkataan Yohanes. 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 Dia memiliki ilmu seperti ini, tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu taunya dia dari mana? Mana datanya? Siapa yang ngajari dia seperti ini? Begitu. Karena ini hanya tertulis di Yohanes. Di dalam Matius, Markus nggak ada. Di dalam Lukas juga nggak ada. Semua surat-surat Paulus nggak ada yang mencatat seperti ini.
Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yohanes tahu dari siapa? Karena Yohanes ini sahabat Yesus, yang murid Yesus yang paling muda. Ya, yang lebih tua banyak. Jadi siapa yang ngajari dan datanya di mana? Ya, datanya di mana? Karena ketika ini jawaban saya di awal ya, pernyataan saya di awal, Tuhan itu tidak boleh lemah. Jadi apapun yang akan dapat melemahkan Tuhan itu nggak boleh terjadi di dalam Tuhan. Misal Tuhan jadi manusia, apakah mampu? Ini bukan tentang mampu, tapi tentang nanti akan mencederai kekuasaannya. Yang seharusnya kemarin dia tidak pernah lapar, akhirnya dia lapar. Yang kemarin dia tidak pernah ngantuk, akhirnya dia ketiduran. Yang kemarin dia tidak pernah marah-marah gak jelas, akhirnya marah-marah gak jelas. Yang kemarin dia maha pemberani, akhirnya takut dikejar Romawi. Nah, karena menjadi manusia dapat mencederai kehebatan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan melakukan itu seharusnya untuk menjadi manusia. Karena dengan dia menjadi manusia, dia akan menghilangkan sifat hebatnya yang sangat banyak. Sifat hebat Tuhan banyak, maha kuasa, maha pemberani, maha memberi rizki. Dengan Tuhan jadi manusia. Oke, siap. Habis waktunya. Oke. Habis waktunya, Mbak. Saya adil ya, Bang Salesius ya. Ah. Tuh. Oke, terima Silakan kasih jawab. Pak Supi ya. Jadi dari mana kalau Pak Ustadz bilang ya, dari mana? Jadi gini Pak Ustadz. Jadi Yohanes itu adalah rasul ya. Rasul yang dipilih oleh Allah ya. Jadi dia mengatakan itu berdasarkan wahyu yang dia terima. Jadi nggak sembarang orang gitu loh Pak Ustadz ya. Jadi apa yang ia dapat ilham dari dia dapat ilham. Ya, jadi makanya dia mengatakan seperti itu. Nah kalau kita baca di Filipi ya Pak Ustadz ya, Filipi 2, 5 sampai 9 Pak Ustadz. Nah, Filipi 2, saya buka dulu Pak Ustadz ya. Coba kita Apa baca ini? sama-sama ya. Penonton nyari remote. Nih remote nih. Remote. Santai Pak Ustadz. Nah, Iya. jadi gini. Nah, jadi mohon maaf Pak Ustadz, saya ini nggak seberapa lah, hanya gini. Kita baca di Filipi ya Pak Ustadz. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 6 ya Pak Ustadz ya. Ayat 6-nya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya Pak Ustadz, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Pak Ustadz. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi itu Pak Ustadz, itu dasarnya. Itu. Siapa sih banting pintu? Iya, habis Jadi Bang itu, Pak Salesius. Ustadz. Ustadz Wapi pula waktunya nanggapin. Oh habis, oke. Silakan Pak Ustadz. Mik. Jadi yang saya tanyakan itu Pak, saya minta data, Yohanes tahu dari siapa bahwa Firman telah menjadi manusia. Kenapa saya bertanya demikian?
Karena di Matius nggak tertulis, di Markus nggak tertulis, di Lukas nggak tertulis, bahkan semua surat Paulus nggak tertulis seperti itu. Nah, sehingga saya penasaran nih, Yohanes kok bisa tahu, padahal dia masih muda. Dan kitab Yohanes itu selesai paling akhir di antara kitab kanonik yang lain. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat alasan dia mengatakan firman itu jadi manusia, kata Bapak Celesius karena dia dapat ilham. Nah, itu yang kita minta, datanya di mana? Dia dapat ilham bahwa firman telah menjadi manusia. Di mana datanya itu? Bahwa dia dapat ilham itu. Itu yang kita minta, Pak. Jangan lari ke Filipi. Kalau lari ke Filipi itu kan menjelaskan pribadi Yesus. Bahwa Yesus itu begini dan begitu, sama dengan Allah, begini dan begitu. Nah, itu kan penjelasan tentang Yesus. Yang saya tanyakan, ungkapan Yohanes, ya, ungkapan Yohanes itu dapat dari mana firman telah jadi manusia gitu loh. Kalau memang dia tahu dari ilham, mana datanya bahwa ada ilham yang datang kepada dia yang mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia? Otomatis ketika itu ilham, maka melalui dua cara. Bisa jadi dia langsung tahu dari Tuhan, bisa jadi malaikat yang ngasih tahu dia, kan begitu. Datanya mana dia dapat ilham yang isinya seperti itu? Begitu loh. Datanya di mana? Karena kalau kita nggak ada data, kita hanya main percaya-percaya saja Yohanes itu Rasul lah, Yohanes itu Nabi lah, atau apalah itu, ya mungkin itu kepercayaan bagi teman-teman Kristen, oke, itu kepercayaan Kristen. Tapi bagi kita yang di luar Kristen, kita yang ingin mempertanyakan kredibilitas keilmiahannya, kita ingin menanyakan sesuatu yang ingin mengungkap fakta sejarahnya, kan nggak bisa kan, gitu loh. Jadi kalau memang dapat ilham, di mana datanya? Ilhamnya di mana? Isi ilhamnya gimana gitu loh. Nanti ketika Bapak tanya seperti itu kepada saya akan jawab. Misalnya Rasul mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Bagaimana isinya? Itu ada, kalau di dalam Islam ada, Pak. Ayat Al-Quran itu bukan hanya ada asbabun nuzul, Pak. Bahkan malam atau pagi hari turunnya ada. Bahkan sebab turunnya ada. Bahkan nasikh mansukhnya ada. Bahkan kinayahnya ada. Semuanya ada di Al-Quran. Gitu. Nah, pertanyaan saya simple, cuma satu, itu aja. Kalau memang itu dapat dari ilham, mana datanya bahwa ilham yang berkata demikian? Sekian. Oke. Bila mengecil itu habis Pak waktunya. Iya. Ya. Oke, Pak Ustadz. Masih kemir aku, Pak ya? Oh, enggak ya. Nah, jadi gini Pak Ustadz, sebelum Yohanes Pak Ustadz ya, ada nubuatannya, ada nubuatan dari Nabi Yesaya, ya, Yesaya 7:14 Pak Ustadz ya, Yesaya 7:14 kita bacakan aja Pak Ustadz ya, Yesaya 7 nomor 14 ya, itu tentang nubuatan Pak Ustadz ya. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Emmanuel Pak Ustadz. Jadi itu Yesaya 7 ayat 14. Jadi ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Nah, ketika Yohanes mendapat ilham itu dikaitkan dengan Yesaya tadi. Maka inilah penggenapannya Pak Ustadz. Ya, penggenapannya di Lukas 1:26 sampai 38 Pak Ustadz ya. Selain Yesaya, ini Yesaya penubuatannya ya. Kita baca di Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 26 Pak Ustadz ya. Ayat 26 sampai 38 ya. Sampai 38. Ini Pak Ustadz ya, saya baca Pak Ustadz.
dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27-nya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepada Maria, Habis. "Oh, habis. Oke, waktunya sudah habis." Gimana nih Pak Ustaz? Boleh saya nambahi waktunya Pak Ustaz? Soalnya belum menemui anunya nih. Kalau boleh. Nggak boleh, harus fair kita. Ah, artinya nubuatannya ada, terus penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 26 Pak Ustaz. Silakan kalau memang nggak ada tambahan waktu Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, kalau Bapak jawab pakai nubuatan, itu bukan ilham namanya. Berarti Bapak menyalahkan jawaban Bapak sendiri. Kan Bapak tadi bilangnya dapat ilham. Yohanes dapat ilham kata Bapak. Kalau dapat ilham otomatis nggak tertulis di dalam kitab seharusnya. Atau di kitab itu dijelaskan bahwa Yohanes dapat ilhamnya isinya begini. Begitu kan? Nah, ternyata Bapak jawabnya pakai apa? Nubuatan. Kalau nubuatan, Pak, ini akan tambah banyak lagi pertanyaannya nanti. Karena di sana tertulis Immanuel. Arti Immanuel kan innallaha ma'ana. Tuhan bersama kami. Kan begitu. Gak nyambung kalau dikaitkan dengan Yesus dari kata Yesua yang artinya orang yang diselamatkan. Gak sambung, gak nyambung. Itu Immanuel. Itu julukan, gelar yang artinya Tuhan bersama kami. Gak nyambung. Sedangkan pertanyaannya, di mana ada keterangan Yohanes dapat ilham, Yesus jadi manusia. Jadi kita fokus Yohanesnya, Pak. Bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus, nanti akan tambah banyak lagi pertanyaannya. Karena nubuatan itu nggak disepakati. Banyak orang para rabi Yahudi yang menolak nubuatan tersebut. Banyak, Pak. Misalnya kalau kita buka di dalam Sefaria, salah satu website resmi milik Yahudi, tentang Yesaya 7 nomor 14. Maka di sana banyak pertentangan dari para rabi Yahudi bahwa itu bukan mengarah kepada Yesus. Pertanyaan saya itu fokus kepada Yohanes, Pak. Kepada Yohanesnya. Kalau kata Bapak Yohanes dapat ilham, mana datanya dia dapat ilham begitu, gitu loh. Yohanes dapat ilham nih. Isi ilhamnya firman telah jadi manusia. Itu yang saya tanyakan, bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus nanti kita akan berbicara tema yang lain. Saya bisa menampilkan data Yohanes 7 nomor 14 itu bukan ke Yesus arahnya. Banyak data saya nanti. Data saya banyak sekali nanti. Gitu. Bukan. Kita fokus Yohanes karena yang nulis itu Yohanes, Pak. Markus nggak tahu. Lukas nggak tahu. Dan Matius nggak tahu, nggak tercatat itu. Firman telah menjadi manusia. Kan jelas tuh. Firman telah jadi manusia. Nah, pengetahuan firman telah jadi manusia, kata Bapak dapat ilham. Nah, di mana datanya dapat ilham seperti itu gitu loh. Bukan nubuatan, Pak, bukan. Kalau nubuatan nanti membahas Yesus sebelum lahir. Gitu, lebih fokus ke Yesusnya. Kita fokus ke Yohanesnya. Ilmu Yohanes dapat dari mana? Kita penasaran karena Yohanes ini orang mulia pasti. Beliau kalau bukan orang mulia nggak bisa begitu. Nah, gitu loh. Baik, mengecil. Kalau mengecil habis waktu berarti. Gitu aja tandanya. Oke. Oke, ke Yohanes Pak Ustadz ya. Yohanes ini adalah Yohanes mendapat data atau wahyu tentang firman ya. Melalui pengalaman pribadinya sebagai murid yang dikasih Yesus. Jadi memang apa yang dia tulis itu menurut pengalaman pribadi Yohanes.
Jadi menulis itu kan dia sendiri atas pengalaman pribadi, yaitu berdasarkan wahyu yang dia terima. Ketika wahyu itu dia terima, maka dia tulis. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi datanya yaitu tadi dari wahyu. Ya, Rasul Yohanes itu menerima wahyu, dan wahyu yang dia terima itu dia tulis. Dia tulis sendiri, bukan orang lain yang nulis, Pak Ustadz. Ya, ketika dia menerima wahyu dari Allah, dia langsung tulis. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu wahyu yang dia terima, Pak Ustadz. Jadi dia bukan dapat data dari mana. Datanya berdasarkan wahyu yang dia terima. Begitu. Maka itulah yang dia tulis. Begitu Pak Ustadz. Seperti itu jawabannya. Jadi ya memang di Yohanes 1 ayat 14 itu kan dia mengatakan firman telah menjadi manusia. Kalau kita komparasikan dengan Lukas 1 ayat 26 tadi tentang Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya, itu sangat komplit. Maksud saya itu kalau kita komparasikan itu sangat klop, Pak Ustadz. Seperti itu. Jadi intinya itu datanya itu ya dari wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes, dan wahyu itu dia tulis. Makanya Yohanes 1 sampai 14 itu tadi menceritakan tentang firman itu. Firman telah menjadi manusia. Lukas diperkuat oleh Lukas mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya. Itu Pak Ustadz. Saya kira seperti itu aja Pak Ustadz Yusupi. Kalau masih ada waktu ya silahkan diambil, nggak apa-apa. Oke. Jadi jawaban Pak Salesius adalah wahyu. Ya. Ya. Tertulis di mana wahyunya, Pak? Yaitu kalau tertulisnya kan yang menulis itu kan Rasul Yohanes. TikTok aja kayaknya Ustadz Wapi. Ya. TikTok aja. Yohanes Ya, sendiri kan yang menerima wahyu dan dia juga yang menulis. Iya, ada nggak data bahwa dia menerima wahyu isinya seperti itu? Datanya bahwa dia Rasul Yohanes menerima wahyu. Iya, yang isinya seperti itu, bahwa Tuhan telah jadi manusia. Sebentar. Silakan bernarasi dulu Pak. Saya cari dulu datanya Rasul Yohanes. Iya. Karena gini Pak, Yohanes itu termasuk orang yang dikasihi Yesus. Jadi kita penasaran gitu loh. Penasaran banget, kira-kira ada nggak sih data tentang datangnya wahyu kepada beliau. Beliau sendiri nggak pernah cerita loh kalau dia dapat dari wahyu. Dia sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat dari wahyu tentang Tuhan menjadi manusia itu. Tapi Bapak Salesius itu tahu kalau dia dapat wahyu itu, kok bisa tahu gitu. Padahal Yohanes sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat wahyu isinya seperti itu. Yohanes loh nggak pernah cerita. Jadi saya kaget ketika Bapak Salesius tahu kalau dia dapat wahyu. Karena wahyu itu artinya kabar yang tersimpan dan cepat. Arti wahyu Pak. Makanya wahyu itu nggak semua orang tahu. Jadi kalau dijawab wahyu sebenarnya salah, karena definisi wahyu adalah kabar yang tersimpan terhadap orang-orang yang khusus secara cepat. Itu definisinya. Saya langsung baca Indonesianya ya, tidak usah baca Arabnya. Kabar yang tersimpan kepada orang khusus yang sangat cepat. Itu definisi wahyu. Maka ketika Bapak tahu itu wahyu, itu heran kok bisa orang lain tahu gitu loh. Kalau wahyu
seharusnya gak ada yang tahu gitu. Seharusnya. Ya, artinya kan, Tapi ternyata artinya kan itu yang ditulis. yang mengetahui dia sendiri kan Pak Ustadz. Ya ada nggak Makanya kan datanya? Hah? Data kalau dia dapat wahyu seperti itu ada nggak? Oh, ada data. Bentar Pak Ustadz. Coba saya Iya. cari dulu ya. Mm-mm. Dalam Injil siapa itu ya? Bentar Pak Ustadz. Yap. Kalau yang saya pahami gini Pak Ustadz, dia menerima wahyu itu memang dia langsung nulis sendiri. Jadi Oh bukan iya, didengar yang bilang- oleh orang lain ya. Yang bilang yang nulis tukang pos kan nggak ada Pak. Memang beliau nulis sendiri gitu. Iya, Pengalaman menulis sendiri. pribadi katanya tadi. Nah, Pengalaman pribadi. kan, iya memang. Jadi ini kan wahyu ini kan dia sendiri yang menerima Pak Ustadz. Jadi tidak ada yang lain yang mengetahui. Makanya apa yang dia tulis ini berdasarkan wahyu yang dia terima, gitu loh Pak Ustadz. Jadi, Iya, itu tidak datanya di mana? Dia dapat wahyu seperti itu mana datanya? kok datanya, bentar Pak, benar itu. Ya ini yang saya belum ketemu datanya ini Pak Ustadz. Dalam ini. Bentar. Jangan oleng lah bang. Ya. Iya. Cari data ini loh Jangan Pak Ustadz. oleng. Santai aja Pak Ustadz. Memang Ada benar. atau nggak ada? Ya makanya saya belum dapat nih Pak Ustadz. Bentar. Hmm? Mana ini teks? Sepertinya saya belum dapat ini Pak Ustadz. Bentar. Lah. Kalau belum dapat, lalu kenapa Anda sampaikan gitu loh? Ya, yang saya sampaikan itu Pak Ustadz, ya, yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi Rasul Yohanes, yang mana dia itu menerima Ya, wahyu. artinya gini, dan Pak wahyu yang dia Salesius. terima, dengar dulu. Dan wahyu yang dia terima itu langsung ditulis oleh dia sendiri. Jadi artinya tidak mendapat data dari siapa-siapa kecuali dari wahyu yang dia terima, gitu loh. Makanya kalau Pak Ustadz tanya datanya di mana dia menerima wahyu, nah ini mungkin saya belum bisa jawab Pak Ustadz ya. Mungkin saya belum bisa jawab. Ya. Siap. Nggak apa-apa lah. Sekarang Bapak Salesius aja lah yang bertanya ke saya, nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz masih belum puas ya dengan jawaban saya itu ya. Ya kan saya butuh data. Butuh data ya. Oke. Iya, Coba- biar coba saya cari dulu. suatu saat saya gak nanya lagi ke orang lain gitu loh. Oke, yang menerima wahyu dalam. Oke, gini aja Pak Ustadz. Kalau nanti coba saya tanya ke guru saya dulu ya. Siap. Ya, Siap. ke guru saya, kira-kira datanya di mana Rasul Yohanes ini menerima wahyu, ditulis dalam apa? Baik. Pak Ustadz. Siap. Ini PR buat saya Pak Ustadz ya. Siap. Baik. Ya, gitu. Bang Salesius mau nanya Islam sama Ustadz Wabi? Oke, saya mau menanya ya Pak Ustadz, boleh kan ya? Boleh. Gini, Ya Pak giliran Anda lah. Nah, giliran saya ya. Jadi begini, setiap kali saya dengar komalnya Pak Ustadz Usupi ya, selalu bernarasi bahwa Al-Quran itu meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Ini Benar temanya nggak, Pak? ketuhanan, Pak. Temanya ketuhanan, bukan kitab suci. Oh, temanya ketuhanan. Oke. Bukan kitab suci, tentang Tuhan berarti ya. Oh. Gimana ya? Oh, gimana ya kalau kalau tentang kitab suci nggak boleh? Ya udah, terserah, monggo. Nah, jadi gini.
Saya selalu dengar statement dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yusufi, bahkan Pak Ustadz Rafi juga mengatakan bahwa Al-Quran itu turun untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak Pak Ustadz? Enggak, bukan meluruskan. Musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Membenarkan. Membenarkan. Membenarkan kitab-kitab sebelum, atau bukan meluruskan Pak Ustadz ya? Enggak pernah saya bilang gitu. Oh, kalau Pak Ustadz Yusufi, kalau saya lihat Membenarkan. di TikToknya, Sama aja. meluruskan atau menyempurnakan. Membenarkan. Membenarkan. Al-Imran itu surahnya. Musaddiq. Musaddiq. Iya, oke lah, membenarkan ya. Kata membenarkan ini gimana Pak Ustadz, maknanya itu kata membenarkan? Apakah memang kitab-kitab sebelumnya itu salah atau bagaimana sehingga dibenarkan itu? Bukan. Maksudnya membenarkan, dulu pernah ada kitab Taurat, pernah ada kitab Injil gitu loh, dan ajarannya mentauhidkan Allah, gitu maksudnya. Oh, jadi karena begini loh Pak Ustadz, kalau kita artikan kata membenarkan itu secara etimologi Pak Ustadz, membenarkan artinya ada yang tidak benar, itu satu. Ada yang tidak benar terus dibenarkan, ya toh? Atau ada yang salah lantas dibenarkan. Itu gimana Pak Ustadz? Saya pakai data ya, saya pakai data aja. Bismillah. Ya. Ini loh maksudnya. Gara-gara remote ini. Aduh. Bapak buka surah Ali Imran ayat ketiga. Ya, surah Ali Imran ayat ketiga. Ini saya bacakan dulu ayatnya ya. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Tafsir Baghawi surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala telah menurunkan Allah, siapa Allah, alaika kepadamu Muhammad, al-kitaba yaitu Al-Quran, bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqon yang membenarkan. Al-Quran itu membenarkan lima terhadap kitab, baina yadaihi sebelum Al-Quran, wa anzala dan Allah telah menurunkan at-taurata kitab Taurat, wal injila dan kitab Injil. Maksudnya membenarkan bagaimana? Nih ya, musaddiqon lima baina yadaihi lima qoblahu, yaitu membenarkan kitab sebelumnya, minal kutub dalam hal apa? Dalam hal fit tauhid, mengesahkan Allah, wan nubuat dan tentang para nabi, bahwa dulu sudah ada nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad nabinya. Sebelum Nabi Muhammad Allah sudah mengutus para nabi, tentang nubuat, wal akhbar dan beberapa cerita, wa ba'di syara'i dan sebagian syariat-syariat. Begitu. Itu yang dibenarkan, bahwa dulu ngajari Allah itu memang cuma satu, Esa. Maka Al-Quran pun mengatakan Allah juga Esa. Dulu diajarkan ada nabi-nabi dulu. Al-Quran membenarkan memang ada nabi-nabi dari dulu, gitu loh. Nah, iya, berarti kan membenarkan kitab sebelumnya kan Pak Ustadz. Ya, Artinya kitab itu kan sudah benar toh. ya, dalam hal tauhid ada para nabi dan sebagian syariat. Tuh tadi. Artinya kalau gini loh, saya masih bingung gini loh Pak Ustadz. Misalnya ya, ada genteng saya ya, genteng rumah saya ya, itu sudah bengkok gitu ya, sehingga rumah saya itu bocor. Ya, mungkin karena kucing lewat atau apa, itu kan. Nah, ketika rumah saya bocor itu, karena gentengnya tadi sudah miring gitu, karena kucing lewat ya, melorot lah gitu lah. Akhirnya saya membenarkan posisinya gitu. Itu kalau pemahaman saya, membenarkan posisi genteng itu sehingga rumah saya itu tidak bocor. Apakah seperti itu Pak Ustadz maksud kata membenarkan itu? Ya, Atau sesuai. membetulkan? Sesuai
kitab yang telah saya sampaikan tadi membenarkan itu dalam hal mengesahkan Allah, dalam hal kenabian, dalam hal sebagian syariat. Udah itu. Oh, artinya berarti kalau begitu ya sama berarti ya keesaan Allah kita itu sama berarti Pak Ustaz. Allah itu esa, betul? Iya, karena kita Esa itu sebelumnya artinya kan apa? sudah dibenarkan toh bahwa Allah itu esa kan. Ya. Terus Terus esa dibenarkan, itu artinya apa menurut Bapak? Enggak, maksud saya itu jangan ke situ dulu. Maksud saya itu memang kita itu sudah sepakat bahwa Allah itu esa kan. Iya, jelas. Namanya Allah ya esa lah. Ah iya, hanya satu kan. Iya, makanya Tritunggal itu salah. Loh, esa kan bukan Tritunggal. Tritunggal ya. Jadi gini Pak Ustadz, nah, kita sudah sepakat ya bahwa Allah itu hanya satu, esa kan? Ya. Dan itu Bukan sudah Tritunggal. dibenarkan. Ya, dan itu sudah dibenarkan oleh Al-Quran kan, Betul. bahwa memang Allah itu esa. Nah, karena Pak Ustadz menyentil tentang Tritunggal Pak Ustadz ya. Tritunggal itu Pak Ustadz, saya ingin jelaskan begini. Tritunggal itu bukan kita menjelaskan berapa jumlah Allah, bukan. Sekali lagi, bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, ya, tapi Tritunggal itu membicarakan tentang kebagaimanaan Allah itu. Itu Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan membicarakan tentang berapa jumlah Allah, tetapi kebagaimanaan Allah itu. Nah, kebagaimanaan Allah itu seperti apa? Saya ingin jelaskan tentang Tritunggal ya. Jadi Allah Bapa, di dalam diri Allah Bapa itu ada firman dan ada roh. Itu di dalam dirinya. Di dalam diri Allah Bapa itu ada firman dan ada roh. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Ustadz, ada berapakah jumlah Allah di situ? Gini Pak, Anda kan tadi mengatakan Enggak, tolong Pak Ustadz jawab bukan dulu. hitungan kan? Di dalam diri Allah itu ada firman dan ada roh. Pertanyaan Kenapa saya kok yang untuk Pak dihitung Ustadz. firman sama roh saja? Enggak, pertanyaan saya kan di dalam Udah, atau gini aja. hitungannya itu salah Gini Pak. aja. Kenapa kok hitungannya cuma firman sama roh? Kenapa kok Ya. tidak yang lain kok udah dihitung? Ya, dengar dulu, dengar. Atau gini aja, saya kasih analogi ya. Di dalam diri Salesius ya. Ini Salesius. Di dalam diri saya ini ada firman, ada kata-kata, dan ada roh yang Pendengaran kok udah saya. dihitung? Pendengaran kok udah dihitung? Ya. Penglihatan? Dengar dulu. Di dalam diri saya itu ada roh dan Ya, ada pendengaran firman. ada. Nah, pertanyaan saya, Ya. ada berapa jumlah Salesius? Lah pendengaran juga termasuk kan? Duh. Kan Loh, tadi kan saya sudah Pak, bilang. kalau suara dihitung, kan suara ini alatnya mulut. Maka pendengaran Ya. yang alatnya telinga juga harus dihitung, Pak. Jangan cuma suara dihitung, ya ada firman nih, ada suara dihitung. Tapi pendengaran nggak dihitung, penciuman nggak dihitung, penglihatan nggak dihitung. Kenapa yang dihitung kok cuma mulut saja, telinga nggak dihitung juga gitu loh? Ya oke, saya hitung semua berarti mulut, Ya. telinga, mata. Ya, itu ada berapa jumlah Salesius? Jumlah Celsius ada satu. Satu tak? Nah, itulah Ya. Tritunggal. Itulah Tritunggal. Bukan Tritunggal berarti, Tentunggal kan 1, 2, 3, 4, belum 5. Berarti banyak tunggal berarti.